Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Hari ini kita akan belajar tentang antibiotik. Apa itu antibiotik? Pasti Anda semua sudah pernah mengkonsumsi yang namanya antibiotik. Kapan? Ketika Anda sakit. Dan kapan dikasih antibiotik? Ketika Anda terindikasi misalnya sakitnya itu memang penyebabnya adalah bakteri. Kalau penyebabnya virus, jelas antivirus. Makanya antivirus yang misalnya kayak herpes ya, acyclovir dan sebagainya. Tapi kalau indikasinya penyakitnya karena bakteri dan sudah misalnya 3 hari demam, antibodi disuruh melawan tapi tidak mampu melawan, penyakitnya bertambah berat sehingga akhirnya diperlukan yang namanya antibiotik. Jadi antibiotik diketahui sebagai antibakteri yang memiliki fungsi utama untuk mematikan atau memperlambat perkembangan bakteri, penyebab dari berbagai macam penyakit. Ya, pilek awalnya virus, melarnya bening, tapi nanti ketika udah jadi hijau itu sudah berarti selain pada virus juga dia sudah terkena bakteri, sehingga biasanya sudah diberikan antibiotik ketika Anda batuk, pilek sudah dalam lebih dari beberapa hari. Gitu. Penisilin zaman dulu itu pertama kali ada antibiotik itu namanya penisilin. Penisilin sebagai antibiotik pertama yang diproduksi massal besar-besaran dulu. Nah, ini pertama kali itu ditemukan oleh Alexander Fleming. Sejak saat itu, peneliti sudah menemukan dan menyadari risiko resistensi antibiotik, mengingat kuman akan selalu mencari cara agar bisa selamat dan kebal terhadap obat baru. Nah, seiring berjalannya waktu, para ilmuwan mengetahui nih, kalau yang namanya bakteri itu pasti memiliki pertahanan tubuh, dan seiring berjalannya waktu mereka akan membentuk antibodi sehingga mereka itu kebal terhadap antibiotik. Nah, oleh karena itu biasa berkembang sehingga antibiotik itu sekarang bukan hanya golongan penisilin, tapi banyak golongan-golongan lain menyesuaikan daripada bakteri-bakteri yang ada. Nah, dokter bisa meresepkan antibiotik. Antibiotik itu banyak bentuknya. Ada yang tablet, ya, ada yang kapsul. Nah, tablet itu yang kalau kamu paracetamol itu namanya bentuknya tablet. Kalau kapsul itu kayak kamu makan ada selongsongnya dalamnya obat itu kapsul. Bisa juga cairan, ya, bisa juga krim, bisa juga sal. Kalau cairan itu biasanya sesuatu yang diancarkan, misalnya amoxicillin bentuknya serbuk, kemudian dicairkan dulu pakai kopitis nanti bentuknya jadi cair. Kalau krim jelas, salep juga hampir mirip dengan. Kerjanya gimana sih antibiotik itu? Pertama, itu dia bekerja menghambat sintesis dinding sel bakteri. Jadi kalau sel bakterinya dihambat, itu diharapkan dia segera lisis atau mati. Ya, misalnya itu golongan penisilin, cephalosporin. Kalau yang kedua, menghambat sintesis protein pada bakteri. Ya, karena dia tidak bisa hidup kalau proteinnya itu juga terganggu. Nah, ini golongannya biasanya tetrasiklin, kloramfenikol. Itu yang diserang proteinnya, yang dirusak dari bakteri itu proteinnya. Jadi kalau penisilin itu dinding sel bakterinya, kalau tetrasiklin, kloramfenikol itu sintesis protein pada bakterinya. Nah, yang ketiga, mempengaruhi fungsi membran sel. Nah, ini membran selnya dipengaruhi, diganggu biar membran selnya itu tidak berjalan dengan baik. Siapa dia? Itu polymyxin, ketoconazole. Ya, ini antibiotik itu. Itu contoh antibiotik yang mempengaruhi fungsi membran sel dari bakteri. Kemudian, yang menghambat sintesis asam nukleat itu misalnya quinolone, metronidazole. Itu dia menghambat sintesis asam nukleat. Sintesis asam nukleat diganggu, otomatis bakteri juga tidak bisa bertahan hidup dengan lama. Yang kelima, itu menghambat pada metabolisme folatnya. Ya, obatnya apa? Trimetropin sama sulfonamid. Ini trimetropin dan sulfonamid itu mempengaruhi metabolisme folat melalui penghambatan kompetitif biosintesis. Tetrahydron folat yang bekerja sebagai pembawa satu fragmen karbon yang diperlukan untuk sintesis DNA, RNA, dan protein dinding sel. Intinya, si metabolisme folat ini dipakai untuk DNA, RNA-nya, untuk dia memperbanyak diri, kemudian untuk membentukkan proteinnya diganggu juga, sehingga akhirnya
Karena si metabolisme folat ini dibutuhkan untuk sintesis DNA, RNA, dan protein dinding sel si bakteri, karena diganggu otomatis dia akan bakteri itu akan kalah. Kemudian pertimbangan pemberian antibiotik, apa saja sih ketika kita mau ngasih antibiotik? Sebenarnya pemberian antibiotik itu hanya dokter yang boleh meresepkan antibiotik, sedangkan bidan tidak. Tapi memang ada hal-hal yang juga Anda perlu pelajari, sehingga ketika ada dosis antibiotik, kamu tidak bingung ya, sebagai bidan. Pertimbangan pemberian antibiotik, efek samping, ini penting banget nih efek samping ya, karena efek samping itu bisa toksik, bisa alergi, bisa biologis. Coba perhatikan contoh ini antibiotik yang akan sering kita jumpai. Yang pertama chloramphenicol. Ini chloramphenicol ini kalau dipakai sampai batas keamanan, ini bisa mengganggu sumsum tulang dan berakibat pada anemia dan neutropenia. Nah, chloramphenicol sendiri pada wanita hamil jika dikonsumsi pada trimester 2 dan 3, di mana organ hati belum matang terbentuk, dapat menyebabkan terjadinya sindrom Gray. Apa itu sindrom Gray? Ya, pada bayi ketika dilahirkan ditandai dengan kulitnya warnanya abu-abu. Ya, warnanya abu-abu. Kemudian dia hipotermi, muntah, dan menunjukkan reaksi menolak menyusu di samping pernapasannya yang cepat dan tidak teratur. Ya, jadi ibu hamil sangat tidak disarankan dikasih chloramphenicol karena pada trimester 2 dan 3 berisiko terjadi namanya sindrom Gray. Tetracycline, ini saya berikan contoh lebih kebanyakan ke ibu hamil. Karena hati-hati nanti kalau pas lagi hamil, karena selain mempengaruhi di masa kehamilannya, mempengaruhi dia sendiri, bisa juga mempengaruhi bayinya. Ya, tetracycline nih telah diidentifikasi berefek pada keduanya, baik ibu maupun janin. Ibu hamil bisa mengalami nekrosis lemak akut pada hati, pankreasitis, dan kerusakan ginjal. Sedangkan pada janin apa? Menyebabkan menghambat pertumbuhan, perwarnaan pada gigi, biasanya giginya berwarna abu-abu, ya, dan hipoplasia anemen gigi penggunaan. Artinya maksudnya gini, ada enamel pada gigi, ya. Yang paling sering terjadi di tetracycline itu giginya jadi abu-abu. Jadi kalau kalian pernah melihat ada orang wajahnya normal, ini normal, tapi giginya abu-abu, siapa tahu pas waktu hamil ibunya mengkonsumsi tetracycline, ya. Atau kalau pada ibu itu lebih parah lagi, bisa sampai pada kerusakan ginjal dan nekrosis lemak pada hati. Streptomycin itu biasanya dikasihkan kepada orang yang TBC, ya. Ini hasil penelitian menunjukkan 50 anak tidak mengalami gangguan, 2 dari 33 anak dengan kehilangan pendengaran, sampai 4 dari 13 anak dengan tes pendengaran tidak normal. Artinya streptomycin itu berisiko menyebabkan anak mengalami gangguan pendengaran. Sehingga ketika ibu hamil menderita TBC, ini hati-hati juga dalam pemberian pengobatan TBC. Mungkin nggak ibu hamil TBC? Ya mungkin, banyak. Karena di lingkungan kita kan memang di Indonesia itu penyakit TBC tinggi banget, ya. Jangan-jangan kita juga tidak sadar di lingkungan kita atau di rumah kita ada yang menderita TBC. Karena memang gejalanya kan tidak khas, ya. Tidak langsung penurunan berat badan drastis, kurus, kering, itu nanti kalau sudah dalam jangka waktu lama memang akan seperti itu, kurus, batuk meronda, dan sebagainya. Tapi di awal-awal ya biasa saja. Padahal di awal-awal inilah yang harusnya diberikan pengobatan. Kemudian contoh yang antibiotik efek samping yang perlu dicoba diingat-ingat itu penisilin dan cephalosporin. Keadaan yang paling jarang adalah kejadian shock anafilaktik, artinya shock karena pengobatan. Dan kejadian yang sering timbul adalah ruam atau urtikaria. Urtikaria itu gatal bidur-bidur. Jadi kalau ada bilang terjadi urtikaria, oh biduran, pasti gampang gitu. Kedua, selain tadi efek samping, kedua adalah aspek mikrobiologi. Kuman jenis kuman apa yang kira-kira ini ditangani, sehingga antibiotik apa yang kira-kira memang tepat untuk terapi. Nah, pemeriksaan biarkan
Jadi nanti syukur sekali sebelum dikasih antibiotik itu dibiakin dulu, dites dulu, diperbanyak. Oh nanti antibiotik apa ya yang paling efektif. Tapi kan nggak mungkin ya ketika sakit nanti ya saya ambil sampelnya dulu saya biakin terlalu lama. Nah ini bisa dipakai adalah jejak-jejak tanda gejala kalau bakteri ini kayak apa tandanya, ini bakteri ini sering menyerang pada penyakit apa, itu udah ada pengelompokannya, tanda dan gejala dari masing-masing penyakit. Sehingga dari situ sudah ada ketetapan, oh ini antibiotik yang bisa digunakan ABC, dan ikuti ketentuan itu. Nah, kalau yang paling baik ketika sudah misalnya ada orang sakit kok nggak sembuh-sembuh udah berulang kali, ya memang paling bagus adalah pembiakan. Jadi dibiakin, dibanyakin, kemudian dites antibiotik mana yang paling cocok. Gitu caranya. Yang ketiga itu aspek penderita. Nah, ini kompleks banget kalau aspek penderita. Pernah nggak ada orang dikasih resep, satu resep, kemudian dia hanya membeli setengah resep? Ya, itu lebih banyak ke aspek penderita. Kita lihat di aspek penderita ada apa saja. Aspek dari penderita perlu diperhatikan dalam pemberian antibiotik antara lain derajat infeksi. Infeksinya udah perlu antibiotik apa belum nih? Atau sebenarnya masih cukup istirahat, minum vitamin, itu bisa. Ya. Terus tempat infeksinya ada di area mana? Gitu. Ini perlu infeksi oral, apa perlu yang injeksi atau perlu yang mana gitu, itu ditentukan. Kemudian usianya, umur berapa untuk menghitung berapa dosis yang dibutuhkan. Masuk usia, berat badan, ya itu digunakan untuk dosisnya apa, berapa. Kemudian faktor genetik. Genetik ada nggak penyakit keturunannya, ada nggak penyakit, kemudian penyakit komorbid penyerta, ya penyakit penyertanya ada nggak, jangan sampai nanti. Kita juga harus memperhatikan karena banyak obat-obatan yang kontraindikasi, artinya misalnya obat A tidak boleh diberikan pada orang dengan gangguan ginjal, gangguan jantung, itu banyak. Sehingga kita harus melihat ada nggak penyakit penyertanya, kemudian ada nggak faktor genetik, alergi misalnya, dia kalau nggak bisa pakai golongan orang tuanya itu kalau pakai amoxilin alergi biduran, ya kita tidak bisa masalah, kita harus perhatikan itu. Kemudian status imunitas, daya tahan tubuhnya gimana, termasuk daya tahan tubuh yang bagus atau enggak, kita perhatikan juga. Oh kalau ini daya tahan tubuhnya memang lemah, ya udah kasih antibiotik. Kalau enggak, kayaknya ini masih bisa lah pakai sistem imunitasnya, ya udah kita batasi antibiotiknya, pakai antibiotik yang mungkin paling ringan. Itu harus diperhatikan. Adanya kehamilan atau laktasi, ini penting banget yang tadi saya bilang, karena banyak antibiotik yang pengaruh terhadap kehamilan atau menyusui. Akibat alergi dan faktor sosial ekonomi yang tadi saya bilang, disuruh beli satu resep dibeli setengahnya, ya salah satunya penyebabnya sosial ekonomi, karena memang ada obat-obatan yang mahal, ya itu. Kemudian efek samping antibiotik apa saja? Sensitasi, jadi pemakaian obat secara lokal dapat meningkatkan kepekaan, hipersensitif. Jadi itu, kemudian ada resisten, ya kalau pemakaian obatnya terlalu rendah dalam waktu penggunaan yang kurang, bisa bersifat primer atau sekunder, jadi dia akhirnya resisten. Kalau pakai obat itu dia jadi nggak pasah, karena mungkin si bakteri yang diobat itu karena dosisnya nggak betul, nggak pas, akhirnya dia mampu membentuk akhirnya antibodi, sehingga ketika dikasih antibiotik itu dia udah punya antibodinya, jadi sudah tidak kena lagi gitu. Sudah tidak bisa dihancurkan dinding selnya, tidak bisa diganggu proteinnya dan sebagainya. Makanya dosis itu penting sekali agar resistensi ini juga bisa dihindari. Dosis, kedisiplinan minum obat, ya dan lain sebagainya. Yang ketiga, supra atau infeksi, infeksi sekunder yang timbul selama pengobatan. Jadi gini, si antibiotik itu selain membunuh bakteri yang patogen yang jahat, dia juga kadang membunuh sel-sel atau bakteri yang baik. Nah, hal-hal ini tuh kalau nanti ternyata sampai akhirnya resisten, mereka bisa ngebentuk antibodi. Nah, repotnya ini ya, yang sudah resisten itu dia bisa ngasih kekuatan resistensinya, imunnya ke bakteri yang lain. Nah, akan repot ini ketika nanti bakteri-bakteri itu menjadi kuat, malah bakteri yang jahat ini lebih menguasai tubuh itu yang sakit daripada sistem imun mereka sendiri, ya, sehingga ini bisa menjadikan infeksi sekunder yang lainnya timbul selama diobatin karena mungkin resistensi tadi. Penggunaan antibiotik dalam kombinasi dapat bermanfaat pada satu nih, pernah nggak dikasih antibiotik tapi antibiotiknya dua, itu namanya antibiotik kombinasi. Manfaatnya buat apa? Satu, pada penyakit dengan infeksi campuran, misalnya kita
ada batuk, pilek, terus kemudian kita juga ternyata ada bakteri infeksi lainnya ya. Jadi campuran. Akhirnya adalah dikasih antibiotik itu campuran A sama B gitu. Kemudian kedua untuk memperoleh potensial materi artinya memaksimalkan pengobatan. Yang ketiga untuk menghambat terjadinya resistensi. Nah, karena dia ada antibiotik dua, si bakteri itu ngebacanya akan rumit. Kok ini ada ini sehingga resistensinya dia pembentukan sel baru untuk melawannya butuh waktu yang cukup lama. Nah, sebelum dia membentuk itu diharapkan dengan antibiotik kombinasi yang tidak hanya satu tunggal gitu, kombinasi dengan antibiotik lain, diharapkan dia bisa sebelum dia membentuk sistem imun dia sudah kalah oleh antibiotik. Keempat, untuk mengurangi toksisitas keracunan karena obat. Ya. Tetapi ingat, memberikan antibiotik kombinasi ini juga harus dilihat antara indikasi dan kontraindikasinya, kemudian apakah obat itu memang bisa disatukan atau tidak, dan bakteri apa gram positif, gram negatif, kemudian tanda gejala apa, sehingga kita pemberian antibiotiknya sudah disesuaikan. Coba dilihat ini, resistensi antibiotik. Jadi gambar satu itu banyak kuman tuh, beberapa resisten obat, yang mungkin sudah ada resisten obat. Kemudian sudah ada tuh yang resisten obat tuh, ya, yang warna ungu itu resisten, dia sudah nggak pasah, tapi banyak kumannya banyak, yang belum resisten itu banyak. Nah, antibiotik membunuh bakteri penyebab penyakit, demikian pula bakteri baik. Kemudian dia anggaplah yang besar-besar itu yang bakteri baik, atau yang kecil itu bakteri baik tuh, yang kecil-kecil bakteri baik, yang besar-besar bakteri jahat. Nah, itu pas minum antibiotik nggak jahat, nggak baik, itu dibunuhin sama si antibiotik. Nah, beda tuh sama yang ungu-ungu, itu antibiotik bakteri yang resisten, dia udah punya antibiotik, jadi minum udah nggak ngefek gitu. Nah, bakteri resisten obat yang ketiga itu dia tumbuh berkembang jadi banyak, sehingga akhirnya bakteri yang baik itu ada tapi sedikit gitu, kalah jumlah dengan bakteri yang jahat. Nah, ribetnya lagi nih, keempat itu ketika si bakteri yang patogen itu tadi memberikan gen resisten obatnya pada bakteri lain, ya, ini bakteri penyebab penyakit lain dia kasih resistennya, ini gennya dikasihkan, alhasil jadi dia mempunyai resistensi juga gitu. Akhirnya dia juga kebal terhadap obat-obatan tertentu gitu. Artinya ketika kita minum antibiotik memang harus tertib, bukan hanya tertib habis saja, tapi habis dengan tepat waktu, tepat dosis. Garis besar pengelompokan antibiotik itu antibiotik atau bakterisid yang bekerja pada bakteri pada fase pertumbuhan, misalnya ada penisilin, cefalosporin, rifamycin. Kalau bakterisid itu artinya antibiotik ya, antibiotik yang bekerja pada fase masa istirahat itu aminoglucosida INH. Kalau bakteriostatik yang bekerja menghambat pertumbuhan atau yang menghambat ketika mereka itu mau multiplikasi bakteri, misalnya sulfanomid, tetrasiklin. Perhatikan, kalau garis besar pengelompokannya itu antibiotik yang kerjanya pada fase pertumbuhan, ketika dia lagi tumbuh, itu penisilin, cefalosporin. Kalau dia membunuhnya, bakteri ini kerjanya pada masa dia istirahat, si bakterinya istirahat, itu aminoglucosida INH. Tapi kalau yang bakterinya kerjanya itu menghambat pertumbuhan, dia multiplikasi saat dia menggandakan diri, itu sulfanomid sama tetrasiklin. Nah, kita akan belajar tentang penggolongan antibiotik. Ada penisilin. Sebenarnya banyak sekali penggolongan antibiotik, tapi mungkin kita coba belajar 8 golongan antibiotik ya. Mungkin masih ada beberapa sih, tapi tidak banyak. Penisilin, cefalosporin, tetrasiklin, aminoglucosida, makrolida, quinolon, polipeptida, sulfanamid ya. Pertama, penisilin, golongan penisilin. Golongan penisilin ini digunakan untuk banyak kondisi, akibatnya ada infeksi bakteri, beberapa di antaranya adalah infeksi streptococcus, meningitis, gonore, apa itu gonore, penyakit kelamin, ya, faringitis, dan juga untuk pencegahan endokarditis, terutama pada penderita atau memiliki riwayat gangguan ginjal
akan lebih baik penggunaan penisilin melalui anjuran dan pengawasan dokter. Jelas ya, penggunaan antibiotik kan memang harus di bawah pengawasan dokter. Tuh, ya, penisilin tersedia dalam bentuk ada yang tablet, ada yang sirup, ada yang kering, dan suntikan. Masing-masing bentuk obat dapat digunakan untuk kondisi yang berbeda. Jadi bisa dibaca di keterangan yang ada di kemasan dan harus dikonsultasikan dengan dokter. Ini biasanya kita tinggal menerima resep saja dari dokter. Apa saja? Ada amoxicillin, ampicillin, okacillin, penicillin. Ada yang bentuk tablet, ada yang bentuknya sirup, ya. Mungkin pernah kalian punya keponakan atau apa yang punya dikasih obat bentuknya botolan, kemudian suruh dicampur dengan air atau ada pasangannya, amoxicillin dikocok, kemudian dikasihnya udah dalam bentuk sirup. Ya, itu salah satu amoxicillin yang bentuknya sirup. Kedua ada golongan cephalosporin. Nah, golongan cephalosporin itu menggunakan diantaranya adalah infeksi tulang, infeksi kulit, ini infeksi saluran kencing, ini yang sering dipakai golongan cephalosporin. Ya, efek sampingnya berupa sakit kepala, nyeri pada dada, bahkan kadang shock. Penggunaan cephalosporin harus dengan anjuran dan pengawasan dokter. Cephalosporin tersedia dalam bentuk suntik, tablet, dan sirup kering. Ya, jenisnya ada banyak, cefadroxil, cefixim, cefaroxim, cefatoxim, cefotiam, cefopim, ceftarolit. Yang paling sering cefadroxil, cefixim itu paling terkenal karena paling sering dipakai. Dan yang ketiga itu golongan tetrasiklin, ya, golongan tetrasiklin. Ini digunakan untuk mengobati berbagai macam kondisi bakteri. Ini yang paling sering itu tifus, sifilis, brucellosis, antrak, jerawat ya. Jadi kalau ada yang jerawatannya parah karena sampai infeksi bernanah-nanah itu biasanya golongan yang dipakai itu tetrasiklin. Atau sifilis itu penyakit kelamin ya, atau dikenal sebagai raja singa. Jadi nanti kamu coba cek sifilis, raja singa, nanti dilihat golongan yang sering dipakai antibiotiknya itu tetrasiklin untuk ngobatin. Bentuknya ada salep, ada salep mata, ada kapsul, ada suntik. Ya. Kemudian jenis tetrasiklin itu apa saja? Ya tetrasiklin, doxycycline, minocycline, oxytetrasiklin, triclocycline itu golongan dari tetrasiklin contoh-contoh obatnya itu. Ya. Kemudian ada golongan aminoglikosida. Aminoglikosida itu obat yang biasanya digunakan untuk mengatasi penyakit bakteri seperti otitis eksterna, infeksi kulit, peritonitis. Penggunaan aminoglikosida harus dengan anjuran resep dokter jelas, dan ini berpotensi punya efek samping gangguan kesadaran. Jadi hati-hati kalau pakai obat golongan aminoglikosida. Ya, bentuknya banyak. Ada salep, ada semata, ada suntik. Ya, salep, ada semata, suntik. Ini nggak ada bentuk tabletnya ya, atau kapsul. Nah, jenis aminoglikosida ini meliputi bromocycline, amikacin, kanimacin, neomycin, gentamicin. Tuh. Nah, bentuknya kebanyakan memang suntik. Nah, walaupun memang ada bentuk tetes dan kelima ada golongan makrolida. Apa itu golongan makrolida? Ini kondisi yang diobati adalah bronkitis, cervicitis, ya, infeksi pada serviks atau penyakit lime. Serviks itu bagian rahim kita, bagian dalam yang kalau sering dengar kan kanker serviks itu. Cervicitis kalau baru radang, cervicitis itu golongan yang dipakai makrolida. Atau bronkitis, ya, masalah pada paru-paru. Makrolida sendiri terdiri dalam bentuk banyak tablet, kaplet, sirup kering, dan suntik. Ya, beberapa jenis makrolida dapat digunakan bersamaan dengan obat seperti Kisprid, obat untuk mengatasi gangguan saluran pencernaan. Kisprid itu obat-obat yang dipakai untuk saluran pencernaan itu jangan, kalau bisa tidak digabungkan dengan golongan obat-obatan makrolida. Ya, apalagi yang untuk reflux, GERD, masalah pada pencernaan yang sudah berat ya, itu obat-obatan tidak dianjurkan bersamaan dengan obat-obatan yang berkaitan dengan mengatasi gangguan saluran pencernaan. Dianjurkan, ini jelas konsultasi itu wajib. Jenisnya apa saja? Ada azitromycin,
clarithromycin dan erythromycin. Paling sering dipakai itu erythromycin. Kemudian yang keenam itu ada golongan quinolon. Quinolon memiliki bentuk yang berbeda dan adanya indikasi yang berbeda. Bentuk obat ini diantaranya adalah tablet, suntik, dan kaplet. Quinolon digunakan untuk mengatasi banyak kondisi yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Beberapa diantaranya itu infeksi tulang, sistitis, peradangan atau inflamasi pada kandungan kencing, cervicitis juga bisa, infeksi kulit juga bisa. Nah, ini bisa digunakan menggunakan golongan quinolon. Ya, obatnya ada banyak, levofloxacin, mifloxacin, norfloxacin, ciprofloxacin. Yang paling sering dipakai itu cipro tuh, ya. Padahal ini sebenarnya ciprofloxacin itu dipakai untuk infeksi tulang, terus peradangannya pun harusnya peradangan lebih ke arah kandung kencing, cervicitis sama infeksi kulit. Tapi cipro seringkali dipakai di beberapa penyakit, tapi harus hati-hati, ya. Ketujuh, golongan polipeptida. Polipeptida dianggap cukup beracun sehingga terutama digunakan pada pemakan kulit saja. Ketika disuntikan ke dalam kulit, polipeptida bisa menyebabkan efek samping seperti kerusakan ginjal dan saraf. Nah, jadi hati-hati banget. Golongan dan contoh obatnya ada polimoxan B. Ini saya sendiri belum pernah melihat ya golongan obat ini. Ya, karena memang obat ini karena obat yang efek toksiknya tinggi, jadi memang pasti jarang diresepkan kecuali dengan memang betul-betul membutuhkan golongan ini. Ya. Ada polimaksin, basitarsin, gramisidin. Jadi hati-hati kalau kamu dapat obat dibaca itu masuknya ke dalam golongan mana, kemudian indikasi apa Anda diberikan obat antibiotik itu, sehingga nanti mencegah adanya resistensi atau tadi dia malahan atau kita mengalami alergi dan sebagainya. Jadi kita harus tahu. Makanya kalau dikasih obat jangan langsung diminum, tapi coba dibaca dulu ini apa, golongannya apa, untuk pengobatan infeksi pada apa, gitu. Kamu harus mulai tertarik. Nah, ketika dikasih obat itu cari, browsing, manfaat, dosis, kemudian golongannya apa, efek sampingnya apa, sebagainya. Kedelapan itu golongan sulfonamid. Nah, obat ini efektif mengobati infeksi ginjal, namun sayangnya punya efek berbahaya juga pada ginjal. Jadi buat ngobatin ginjal, tapi juga dia punya efek yang nggak bagus buat ginjal. Karena dia mencegah pembentukan kristal pada kristal obat, pasien harus minum sejumlah besar air. Salah satu obat sulfa yang paling sering digunakan ada gantrisin. Sulfanimida merupakan kelompok zat antibakteri. Selain sebagai kemoterapeutika, juga dapat sebagai diuretika, zat perintang karbohidrase, atau antibiotik oral. Dia juga ternyata punya efek diuretika. Diuretika itu meningkatkan jumlah urin. Ya, makanya ternyata harus minum banyak air, gitu ya. Nah, kombinasi sulfonimida yang sering itu trisulfa, kombinasi dari 3 sulfanomida, sulfadiazin, sulfamerazin, sulfamezatin dalam perbandingan yang sama. Ya, atau cotrimazole, nikotrin yang paling terkenal banget. Nanti kalau di puskesmas kalau sering baca kotri itu golongan sulfonamid ya. Ini dari sulfometoxazole, trimetopin dalam perbandingan 5:1. Atau misalnya dosisnya 500 mg, berarti ya sulfametoxazolnya 400 mg, sedangkan trimetopinnya 80 mg. Itu kalau dosisnya sekitar 500 mg atau 480 mg. Itu kan karena ada selaput dan sebagainya, sehingga ketemu udah 500 mg. Kombinasi sulfodaxin, perimotramin, kombinasi sulfonamida plus penicillin, atau sulfasalazin. Terima kasih. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan di pertemuan antibiotik. Antibiotik ini cukup banyak ya, karena memang kita belajar hal-hal yang baru. Nanti coba kamu mulai ada ketertarikan ketika Anda diberikan oleh obat-obatan. Coba dilihat obatnya apa. Itu kalau memang kamu dikasih antibiotik, kamu baca ini antibiotik golongannya apa, kemudian punya efek apa,
Nah, kamu juga perhatikan di kamu sendiri, ada nggak efek alergi? Nah, kalau kamu alergi, kamu catat itu. Kamu alergi obat apa? Khususnya terkait antibiotik. Punya pengalaman, kakak saya itu risiko antibiotik itu mengalami sampai pembekuan besar. Hati-hati dengan Stephen Johnson atau keracunan obat atau yang lainnya, karena berbahaya sekali berkaitan dengan obat-obatan. Oke? Diingat-ingat, ketika kamu minum obat, cari tahu itu obat apa, fungsinya apa, dosisnya bagaimana mengkonsumsinya, ikuti anjuran dokter, kemudian ketika kamu memberikan obat kepada pasien pun begitu, harus ditekankan itu obat apa, harus habis bagaimana, cara minumnya bagaimana, efek sampingnya apa, dosisnya apa, kamu harus jelaskan itu dengan detail, agar pasien juga tidak salah mengkonsumsi. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.